Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, lisyafaati Rasulillah wa bibarakati muallifil hadzal kitab Syekh Salim bin Samir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun inilah fasal alladzi yadkhulu minan najasati thalathun. Adapun yang bisa suci dari beberapa barang najis itu ada 3. Terima kasih. Yang pertama al-khamru. Yang pertama yaitu khamr. Idza takhallalat binafsiha, ketika menjadi cuka, binafsiha dengan sendirinya. Yang kedua wajildul mayyitati idza tubiba, dan kulitnya bangkai ketika disamak atau diseset. Dan yang ketiga wa masoro hayawanan, dan barang yang menjadikan yaitu hayawan baru. Jadi bangkai yang di dalamnya itu keluar hewan yang baru. Jadi tak ulangi, ada barang najis yang bisa suci dengan sendirinya. Jadi barangnya ini najis namun bisa suci dengan sendirinya, yaitu ada 3. Yang pertama khamr. Tahu khamr? Khamr apa khamr? Arak dari anggur, dari kurma kalau di Mekah. Kalau di sini di Jawa tapi itu buah lo, apel boleh, jeruk boleh, banyak sekarang. Itu buah apa? Aren ya? Kota Siwalan. Airnya itu apa itu namanya? Leken. Itu kalau dibiarkan 3 hari jadi total ya. Kalau toa, najis. Namun kalau dibiarkan sampai 7 hari, sampai 14 hari menjadi cuka. Cukanya itu suci. Paham? Jadi kalau sudah menjadi cuka itu najis, nopo suci?
suci. Kalau menjadi arak tua, najis. Ketentuan tingginya gitu. Tapi menjadi cukanya ini binafsiha, dengan sendirinya. Jadi kalau di Arab itu dicontohkan itu anggur dan kurma. Kurma itu direndam, kemudian dimasukkan ke bumi. Ini ada alat yang itu dipendem, nanti dia akan matang dengan sendirinya tanpa harus dikasih rabi, dikasih obat-obatan atau dikasih barang lainnya. Sama, yang pertama 3 hari 4 hari sama, jadi homer sama. Kalau sudah melewati beberapa hari, sudah dikatakan cuka, itu suci. Cuka itu dibuat apa sih? Kalau di Malang, acar itu boleh dibuat acar. Terus kalau ada kapal selamnya itu, ada kapal selam. Paling malu pempek. Ada yang buat pempek kan? Terus dikasih cuka itu kecut nih. Tapi jangan banyak-banyak. Pempek itu asalnya dari mana? Palembang. Kebanyakan orang Palembang giginya itu kalau gigis apa ya? Gigis. Di sela-selanya itu gigis. Kenapa? Kebanyakan cuka. Makanya kalau rapi dengan wong Palembang, cari yang nggak terlalu suka cuka. Kalau ketek kecut juga kan? Gitu, maksudnya gitu. Niku fikihnya modern. Karena kalau sudah menjadi homer, itu pasti akan memabukkan. Homer itu najis. Yang tahu najis itu ada berapa macam? Semuanya, bukan 3, semuanya. Apa saja yang najis? Barang yang najis itu apa saja? Barang yang najis apa saja? Barang yang najis itu sudah di depan kan? Ada berapa? Ada 7. 1. Segala sesuatu yang keluar dari dua Lubang, depan atau belakang. 2. Mani. Mani suci. Muntahan. 3. Darah segar atau busuk atau nanah. 4. Bangkai. 5. Homer. Nah itu najis. 6. Anjing. 7. Babi. Dapat rezeki. Jadi najis itu ada 7. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari lubang depan maupun belakang, baik itu manusia maupun hewan. Yang kedua, muntah. Jadi kalau muntahnya dari dalam, muntahnya dari dalam, dari lambung keluar sampai pahit itu juga najis. Yang ketiga,
darah segar atau busuk itu juga najis. 4, bangkai. Yang 5, komer. 6, anjing. 7, babi. Ya, dicatat seperti itu. Gak usah dicatat, gampang kok ya. Selain 7 itu bukan ya. Selain 7 itu bukan ya, paham? Ludah najis atau boten? Boten. Ingus najis atau boten? Megang sapi najis atau boten? Boten, paham? Mudah kan ya? Pokoknya selain 7 bukan najis. Keluar dari lubang depan maupun belakang itu najis kecuali maninya. Yang pertama adalah khomer yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa alat bantunya. Ada di kepanjen itu jeruk dijadikan khomer. Ada alatnya, ada alat. Tapi nggak dijual di sini katanya pemiliknya, tapi diekspor ke Amerika, ke Australia, bukan untuk dikonsumsi orang Islam katanya gitu. Walaupun apapun, kalau sudah memproduksi yang najis juga itu najis orangnya. Yang kedua, wajildul mayyitati idza dubiqa. Dan yang kedua, kulitnya bangkai tadi kan najis. Bangkai najisnya. Bangkai najis idza dubiqa, ketika disamak kulitnya itu tidak najis. Bangkai itu apa sih? Bangkai, ada yang tahu? Bangkai ini nopo? Secara pikirnya nopo? Sapi mati tanpa disembelih itu bangkai. Atau nyembelihnya tidak sempurna juga bangkai. Makanya ntar pas itulah hak. Itu harus betul-betul sudah dikursus tukang nyembelihnya ini. Jadi harus urat lehernya 2, urat nafasnya juga harus putus. Ya. Coba sampai lihat sebelum beli ayam di pasar itu dilihat dulu lehernya. Kadang masih belum putus, berarti itu bangkai. Jangan dibeli sampai biar gak najis. Makanya nyembelih ayam pun ada ilmunya. Bukan cuma tenggorokannya tok yang putus, saluran nafasnya juga harus putus. Ya. Mau sembelih ayamnya, ya, kambing. Ini bangkai berarti apa tadi? Bangkai tadi artinya gimana? Hewan yang mati karena tidak disembelih itu namanya bangkai, atau penyembelihannya tidak sempurna itu namanya bangkai. Itu najis. Ada hewan disembelih dengan sempurna tapi tetap najis. Babi terpapain. Kita kasih yang kecil aja. Just pinter. Kalau giginya sudah pinter, tinggal dinaik
naikkan lagi tauhidnya, tinggal naikkan lagi tasawufnya, just ibadah. Ya. Kalau cuma fikih tok masih belum. Fikih tok minta sholat khusyuk ya nggak bisa. Ya. Kalau fikih tok mau belajar fikih, furudus sholat ada berapa fardunya sholat, syaratnya sholat, terus minta khusyuk nggak bisa. Harus ditingkatkan nyanyinya. Nanti kita akan mengkaji kitab tauhid. Ya, jadi kitab tauhid. Tauhid biar kita tahu kepada siapa yang kita sembah. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Kita harus bisa bermakrifat, bisa tahu terhadap yang disembah sebelum kita menyembah. Paham ya? Jangan yang disembah hanya huruf alif lam lam ha ta. Bukan yang disembah lafal yang berbunyi Allah. Tapi harus tahu siapa yang kita sembah sebelum kita menyembahnya. Paham ya? Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Kita harus tahu dulu siapa yang kita sembah sebelum kita menyembahnya. Itu tauhid. Ke atas sedikit lagi namanya tasawuf. Baru bicara tentang khusyuk. Gak bisa kalau cuma ngaji fikih tok, jangan, gak bisa. Sampai ngelontok kayak apapun gak bisa. Kenapa? Kemarin diperingati Isra wal Mi'raj. Oleh-olehnya kejadian itu luar biasa, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Isra Mi'raj itu kejadiannya bertepatan pada tanggal 27 Rajab. Berkaitan erat dengan 27 derajat, yaitu sholat berjamaah. Paham? Berkaitan 20 Rajab, 27 Rajab dengan 27 derajat itu berkaitan. Gak bisa lepas. Itu lambang semua. Paham gitu? Wa masoro hayawanan, dan sesuatu yang tercipta, hewan berbentuk hewan yang tercipta dari bangkai. Jadi ada bangkainya sapi nih, atau bangkainya kucing nih, kan banyak kucing atau katak nih, yang mudah ditemui. Cicak, ada bangkai, ada ulatnya. Yang ada ulatnya besar-besar. Dan ayam nih, ayam ditabrak motor, terus dibuang ke tepi kali, terus keluar sesetnya, uletnya itu suci. Bangkainya najis, setnya itu suci. Terus dulu uletnya kata gede-gede kan? Karena itu tercipta di dalam hal yang najis, pasti bersentuhan dengan najis. Untuk menghilangkan najisnya itu ya dicuci. Niku fikihnya. Jadi sesuatu yang najis bisa berubah menjadi suci itu ada tiga hal. Yang pertama, khamar menjadi curah.
Paham ya? Yang kedua, kulitnya bangkai yang disesek atau disamak. Misalkan kulitnya kambing mati jadi bangkai, belum disembelih misalkan ya, apa itu, kegantung itu loh, jenengan bawa ke sawah, ke sawit ya, terus dekatnya kali sampai patok di situ, nggak taunya kecil mati jadi bangkai. Terus mau dikubur, kata Rasulullah, dimanfaatkan. Karena pernah di zamannya Rasulullah itu ada kambing mati. Kambing bukan meninggal, mati. Yang meninggal itu manusia. Terus dimanfaatkan, suruh manfaatkan kulitnya itu disesek. Kulitnya suci, tapi karena biasanya hasil sesekan tidak sempurna, masih ada dagingnya, darah itu gampang tinggal bawa ke sungai. Najis no, darah itu no, wasito masih bisa. Nanti untuk menghilangkan ininya biasanya dikasih apa gitu, dikasih, kalau di Arab itu dikasih paling burung merpati panas gitu, atau kalau di sini dikasih apa ya, untuk menggelontorkan sisa daging yang ada itu. Digamping. Kemudian dicuci ke sungai atau ke air yang mengalir, kemudian dijemur. Itu hasil seseannya itu suci. Dibuat itu terbang, jidol, paham ya? Paham. Yang ketiga adalah sesuatu yang tercipta dari bangkai itu namun berupa hewan baru. Berupa hewan itu terjemahannya itu keliru. Yang nomor 3 hewan sembelihan. Terus pakai kitab ini. Biasa namanya manusianya. Jadi uletnya yang keluar dari bangkai itu set itu suci, dibersihkan, dikasihkan air, ada air mengalir gitu, udah suci. Jadi sampai bawa ke rumah, taruh di kantong, sampai bawa sholat itu sah sholat. Dikasih siapa ya? Kalau saya dulu senang geli. Oke, ya cepat. Sudah paham ya? Barang yang najis bisa suci dengan sendirinya ada 3. Yang pertama khomer yang berubah jadi cuka. Yang kedua kulitnya bangkai yang disesek. Yang ketiga hewan baru yang keluar dari bangkai atau barang yang haram. Ya. Faslun, adapun inilah fasal. An-najasatu salatun. Adapun beberapa najis itu ada 3. Jadi najis itu secara garis besar dibagi di 3. Yang pertama mughalladhah, yang kedua mukhafafah, yang ketiga mutawasito. Ya. Jadi dibagi 3. Yang pertama mughalladhah, najis mughalladah. Yang kedua mukhaffafatun, najis mukhaffafah. Yang ketiga mutawassitotun, najis mutawassito. Bukan mukhassasoh ya. Mukhaffafa, bukan mukhassasoh. Apa mukhassasoh? Yang pertama al-mughalladatun. Adapun najis mughalladah yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Najisnya anjing dan babi. Wa fa'in ahadihima, dan anak-anaknya salah satunya dari anjing dan
babi atau dikawin silang. Babi sama anjing terus dinamakan jimbi, itu tetap najis. Itu namanya najis mughalladhah, najis yang berat. Yang kedua, wal muhaffafatu, adapun najis muhaffafah yaulus sabiyil ladzi lam yan'am ghairul labani walam yablughil haulaini. Adapun najis muhaffafah itu yaitu kencingnya anak laki-laki yang belum makan selain air susu ibu. Sampai kok manggut kesampean kencingnya sampean walaupun saya minum susu tetap kencingnya sampean itu najis sedangnya. Dalam yang belum haulaini, dan belum sampai umur 2 tahun. Jadi anak bayi, anak kecil yang umurnya masih belum 2 tahun dan makannya hanya mimi susu ibu, itu termasuk najis muhaffafah dan kencingnya ya. Wal mutawassitatu sa'irin najasati, adapun najis mutawassithah yaitu sisanya beberapa najis selain dari najis mughalladhah dan mukhaffafah. Jadi mughalladhah itu anjing dan babi sama anak cucunya, cicitnya semua tetap najis. Terus mukhaffafah itu kencingnya anak bayi yang belum umur 2 tahun, makannya hanya mimi susu ibu, disikat ASI. Selain dari 3 itu termasuk najis mutawassithah. Ya, paham gitu? Mudah kan gitu? Berarti kalau darah tadi yang disebutkan dari 7 itu, pipis keluar atau sesuatu yang keluar dari kupul dan dubur itu termasuk najis mutawassithah. Ya. Terus apa tadi yang kedua? Muntahan termasuk najis mutawassithah. Yang ketiga, darah atau nanah termasuk najis mutawassithah. Yang keempat, bangkai termasuk bangkai mutawassithah. Kalau bangkainya apa dulu? Kalau bangkainya selain anjing dan babi. Terus yang ke berapa? Yang kelima. Yang kelima. Homer termasuk najis mutawassithah. Nah, yang ke-6 dan ke-7 ini anjing dan babi termasuk mughalladhah. Paham ya? Gampang kan? Mengelompokkannya gampang. Pokoknya pipisnya anak kecil laki-laki yang belum 2 tahun, makannya hanya mimi susu ibu saja, itu termasuk najis yang ringan, namanya mukhaffafah. Faslun. Al-mughalladatu tahulu bisab'i ghasalatin. Adapun najis mughalladhah itu bisa suci dengan 7 basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah hilang
bendanya najis mughalladh. Idahuna biturabin, adapun salah satunya itu dicampur dengan debu. Debunya harus suci. Debunya yang digunakan untuk apa? Debunya itu. Debunya itu digunakan untuk apa? Ayo ada yang bisa? Untuk tayamum. Ini ibunya tak kasih yang kecil. Untuk tayamum ya. Jadi nggak sembarangan debu gitu. Tahuru biwasal ma'i. Apa itu? Biwasil ma'i alaiha. Bisa suci dengan apa itu? Ada yang tahu? Muhaffafah itu. Wal muhaffafatu tadhuru birassil ma'i 'alaiha. Adapun najis muhaffafah yaitu bisa suci dengan menyiramkan air 'alaiha kepada najis muhaffafah ma'al ghalabati serta melebihkan atau meratakan wa izalatin ainiha dan menghilangkan benda najis. Paham itu tata kerama. Yang ketiga, wal mutawassitatu, adapun najis mutawassithah taqsimu ala qismaini, itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ainiyatun, satu yaitu najis ainiyah. Yang kedua wa hukmiyatun, dan najis hukmiyah. Wal ainiyatul lati laha nurun wa raihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa raiha wa ta'miha. Jadi adapun najis ainiyah itu najis yang mempunyai warna dan bau dan rasa, maka pasti dari menghilangkan, pasti kalau mau disucikan itu dari najis itu harus menghilangkan warnanya dan baunya dan rasanya najis. Wal hukmiyatul lati la launa wala raiha wala ta'ma yakfika jasyul ma'i 'alaiha. Dan adapun najis hukmiyah yaitu najis yang tidak ada warnanya dan tidak ada baunya dan tidak ada rasanya, maka cukup bagimu mengalirkan air pada najis. Yakin tapi terus seneng ya kalau kita tinggal ngaji dua bab lagi ya, dan ngaji dua kitab lagi. Yang pertama fikih, yang kedua tauhid, yang ketiga tasawuf ya. Masih ada 3, masih ada 2 lagi. Tak apa nanti
Jadi yang pertama najis mughaladah ini kalau ingin suci, najis mughaladah itu najisnya apa sih? Najis berat. Apa aja contohnya tadi? Anjing dan babi. Kalau kucing? Enggak. Kalau tangan kita kering menyentuh bulunya anjing, najis apa bukan? Najis. Tangan kita kering menyentuh bulunya anjing yang kering, kotor. Kalau tangan kita basah nyentuh bulunya anjing yang kering, najis kita. Air minumnya anjing, najis. Najis gitu. Hilang banyak virusnya. Cara membasuhnya, cara mensucikannya yaitu dengan 7 kali basuhan, diantaranya yang 7 dicampur dengan debu. Disunahkan nyampur debunya itu jangan terakhir. Nyampur debunya itu loh, jangan yang terakhir, nanti kotor masih. Nyampurnya itu yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, yang ketujuh yang bersih saja. Debunya tadi syaratnya harus suci. Khususnya debu itu debunya untuk bertayamum fitris. Mana Sudimoro? Mojolan. Sudimoro. Pinter. Terus najis yang kedua muhaffafah. Muhaffafah itu dengan menyiramkan air kepada najis muhaffafah. Muhaffafah itu najisnya apa? Anak kecil. Ada yang punya anak kecil? Ada. Ngacung tangan itu. Udah besar. Ada yang anak kecil, masih punya anak kecil di bawah 2 tahun. Kalau sekarang 2 tahun udah dikasih bubur ya. Ya. Ciri-cirinya umur anak 2 tahun itu yang masih belum makan selain air susu itu berlaku bagi anak laki-laki, bayi laki-laki, balita, balindo di bawah 2 tahun, bayi di bawah 2 tahun ya, masih belum makan apa-apa selain air susu ibu, ya, ASI. Itu najisnya masih najis yang ringan, namanya najisnya muhaffafah. Misalkan ada katakanlah apa itu dibuka pempesnya, misalkan mau dimandikan gitu ya, terus gitu kan ya, ke lantai itu kan najisnya dikeringkan ya. Habis itu dipercikan dipercikan aja sudah selesai. Apalagi disiram tambah oke. Terus paham nih, kalau ini paham. Nggak boleh. Bayi perempuan sama dengan yang sudah dewasa. Najis apa? Mutawasito. Kalau bayi perempuan tetap najisnya najis mutawasito. Kok bisa gitu? Pipinya gitu. Dicek dari kedokteran sama. Pipisnya itu anak kecil perempuan dengan pipisnya anak besar perempuan itu sama, kandungan kualitas kencingnya itu sama. Terus najis yang ketiga, najis wal mutawassitun,
Adapun najis mutawasithah itu dibagi dua. Ada yang pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Ciri-cirinya najis mutawasithah itu ada warna, ada bau, ada rasa. Itu namanya ainiyah karena tampak di mata. Aini mata, jadi kelihatan oleh mata. Sebaliknya hukmiyah itu tidak ada warna, bau dan rasa. Jadi misalkan ada bayi perempuan pipis di lantai. Kalau kelihatan pipisnya berarti ainiyah. Ada warnanya, warna pipisnya, ada bendanya, terus ada baunya, terus ada rasanya. Masa mau dibilang? Kok tahu kan? Kok tahu? Itu namanya ainiyah, tampak pada mata kita. Itu namanya ainiyah. Mutawasithah ainiyah. Itu cara mensucikannya, hilangkan dulu najisnya. Jadi misalkan ada pipis, harus dikasih apa dulu? Lap kering terpapar. Mau dikasih lagi udah dapat. Atau dikasih apa? Kain, roset, terus apa itu lagi? Sarung atau baju gitu kan, gitu. Pokoknya dikasih tisu, gitu. Tapi ingat itu najis. Kalau kita misalkan sarungnya bapaknya, pakai berapa hari buka sarung itu? Itu 7 hari, misalnya pas taruh di pipisnya itu sampai pipisnya kering, tapi hati-hati ini najis. Untuk membersihkan ini, yang sarung yang kena najis ini, gimana caranya? Dipucur. Pucur itu enak, itu coklat itu. Disiram dengan air. Berapa kali? 3 kali. Atau ditaruh di bak, didatangkan airnya sampai terendam, kemudian digoyang-goyangkan. Baknya itu boleh, ininya boleh, terus contoh, terus yang di lantai itu, misalkan nih setelah dikeringkan nih, terus untuk mensucikan gimana? Dipercikan air, masak dipel, didatangkan air. Misalkan nggak koper nih, ya loh. Undang mau ke kondangan, ditinggal tuh habis pipis, dibiarkan tuh pergi sudah. Loh, kok tahunya setelah datang kering, nggak ada bekasnya nih. Itu termasuk najis hukmiyah kita, hukmiyah. Loh, itu kering secara alami. Kalau kering tadi disebabkan karena kita ngasih sarung, ngasih apa, itu kering sudah, baunya juga nggak ada sudah, warnanya juga nggak ada nih, pasti rasanya juga nggak ada nih. Apakah itu termasuk najis apa? Hukmiyah sudah, karena sudah tidak
sudah tidak kelihatan lagi wujudnya dari najis itu. Gampang nih, gampang. Tinggal diguyur satu kali dengan gayung, selesai sudah. Habis itu dipel, jangan dipel langsung. Nah, misalkan nih tempat yang kering tadi karena kita kondangan terus datang, kan jangan kan pasti tahu, tadi pipisnya itu di sini, ya, pipisnya itu di sini. Itu kalau disentuh dengan tangan yang kering, najis bukan? Oh, pinter. Kehujanan nih, kita kehujanan nih ya. Terus kita injak ya. Najis. Seneng dari udah, itu tau najis. Gampang nih. Gampang. Kalau ngaji, kalau nggak ngaji, udah rusak najisnya. Rusak itu dilalui aja. Ingin pindah najisnya. Paham ya? Ada pengalaman apa? Monggo ditanyakan yang sudah berlalu. Sudah selesai bab najis. Besok kita lanjut bab haid. Monggo. Kalau sudah kering, apa contohnya? Cicak gitu ya. Kucing, terus kena injak, sudah kering, terus biasanya ada baunya nggak itu? Ada. Kalau masih ada baunya, najis masih gitu. Harus dihilangkan dulu. Biasanya kalau di rumah-rumah gitu kan, ada kucing sembarangan, terus kering juga kan, dibuang, dihilangkan dulu. Karena itu najis. Baru disiram atau dibersihkan dulu najisnya, wujud najisnya itu, kemudian disiram, kemudian dipel, dikeringkan. Jangan dibalik, dipel. Nah, najis dulu najis. Kalau nggak tahu, dipel semua jadi semua ruangan najis tuh. Caranya gitu. Jadi hilangkan dulu wujudnya dari najis itu, kemudian disiram satu kali gayung. Kalau cuma kecil aja, di situ baru dipel. Ambil, dapatkan air dulu untuk menghilangkan najis. Sudah? Ada pertanyaan nih waktu itu, kalau jenengan ke Mekah atau ke Madinah, biasanya sama mutawifnya itu diajak ke kandang unta, ke apa itu namanya? Iyalah, ke unta. Biasanya ada yang jualan susu unta, ada yang jualan Siapa yang pernah umrah haji? Belum, cuma satu kok. Pernah diajak ke belum? Nanti bareng sama saya. Semoga dimampukan semua jamaah sholat salam untuk umroh dan haji. Amin. Tuh, terus, kalau dibawa ke peternakan unta itu, biasanya di sana itu jual 2 botol. Yang pertama botol susu unta, yang kedua botol apa ini? Ibu mana ibu? Tidak pernah juga. Pipis unta. Pernah lihat?
coba dengan nanti di YouTube, okay? Di YouTube nih, jual bibis onta, susu onta dan bibisnya, ada talinya semua. Jadi kalau ada sahabat itu punya penyakit, disuruh minum susu onta. Terus ada juga sahabat itu punya penyakit yang tidak biasanya. Terus sama Rasulullah disuruh minum bibis kencing, tapi itu khusus kalau sudah tidak ada obat lain diperbolehkan. Bikinnya najis, tapi karena sudah tidak ada obat lain kecuali kencing onta, itu diperbolehkan. Kalau Imam Syafi'i tetap sama Abu Hanifah, tetap yang keluar dari lubang depan dan belakang tetap najis. Kalau Imam Malik dan sama Imam Syafi'i, Hanafi itu memperbolehkan. Kalau kita Syafi'iyah, kita tetap najis gitu. Minum susu aja deh, biar sehat. Oke. Yang pertama, pertanyaannya udah gampang-gampang semua kayaknya ini. Najis dibagi berapa? Nah itu ibu yang hitam. Ibu yang hitam kiri. Nah, ya Bu. Ibu siapa Bu? Anita. Sabun Anita. Nih, monggo. Bagi menjadi 3. Najis dibagi menjadi 3. 1. Ada sini Bu, ada sini. Mogolato. Najisnya apa itu Bu? Mogolato najisnya apa? Najisnya anjing dan babi. Oh? Anjing dan babi. Yang kedua, mukhafafah najisnya bayi laki-laki makan selain nasi. Luar biasa. Yang ketiga, mutawasito najisnya apa itu Bu? Itu selain dari 2 najis tersebut. Apa itu najis tersebut itu? Mogolato dan mukhafafah. Luar biasa. Muntahan, darah atau nanah, bangkai. Luar biasa. Pun barakallah ini. Sami-sami. Najis dibagi 3. Apa yang dimaksud dengan najis hukmiyah? Ini Bu, kerudung biru. Najis yang tidak kelihatan, tidak tampak. Najis yang tidak tampak. Yang tidak tampak. 1. Warna, bau, dan rasa. Amin. Cara membersihkan najis mughalladhah. Ayo, bisa nih. Mughalladhah. Oke, bapaknya 7 kali basuhan. Awalnya 7 kali basuhan itu gimana cara membersihkan? 1 dengan air. Betul terus. 7 kali betul. 7 kali. 7 kali apa? 7 kali basuhan. Basuhan atau siraman atau? Oke. Yang sekali debu. Yang 1 diantaranya dicampur dengan debu yang suci yang digunakan untuk tayamum. Pinter. 1 kali lagi. 1
Satu kali lagi. Kemarin baru kawan. Bagaimana cara membersihkan najis mutawasito? Bagaimana cara membersihkan najis mutawasito? Ayo bapak-bapak. Pipis itu cuma tahu pipis itu air. Oh, anak kecil, waduh pintar. Oke, gimana mas? Hilangkan dulu najisnya, terus najisnya itu harus hilang apanya dulu? Baunya, warnanya, rasanya, kemudian siramkan air apa? Air suci dan mensucikan. Sini maju. Bagus ini pinter ini ya. Kali, enggak, sering. Semoga pengajian kitab Safinatul Najah ini mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat orang tua kita sehingga kita hidup di dunia dibahagiakan oleh Allah. Amin. Disejahterakan oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dihidupkan sakinah, mawaddah, warahmah di dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.